Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya kurang semangat. Pak Muhammad jualan tomat. Asik. Yang beli harus hormat. Kalau kalian semua umatnya Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baiklah bunda-bunda dan ayahanda yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, bahkan yang paling utama, tak luput kita curahkan rasa puji dan puja syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana atas berkat dan rahmatnya lah kita masih dapat berkumpul bersama kembali dalam majelis kita hari ini. Alhamdulillah. Salawat serta salam tak juga henti-hentinya kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi yang katanya tak pernah makan tomat, tetapi namanya tetap terhormat. Nabi yang katanya tak pernah makan jagung, tetapi namanya tetap agung. Siapa lagi kalau bukan baginda besar kita, suri tauladan kita, wa habibina wa syafi'una wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah bunda-bunda dan ayahanda yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Alperi Amir Hamzah. Saya dari Santri Hazanah akan menyampaikan satu ayat atau dua ayat yang bertema berbakti kepada orang tua. Jadi bahwasanya mengapa kita itu harus berbakti kepada orang tua? Karena orang tua lah yang membesarkan kita. Orang tua lah yang mendidik kita. Orang tua lah juga yang mengasuh kita sampai kita sebesar ini. Maka dari itu kita patut untuk berbakti kepada orang tua. Yang mana Allah jelaskan, Allah berikan petunjuk kepada hamba-hambanya yang ingin berbakti kepada orang tua. Yaitu Allah katakan dalam Al-Quran surat 17 Al-Isra ayat yang ke-23, yang ke-24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Allah katakan, Allah perintahkan kepada manusia, berbuat baiklah kamu kepada orang tuamu. Nah, jadi kita ini Allah anjurkan, Allah wajibkan bagi kita untuk berbakti kepada orang tua. Yang mana di ayat ini Allah katakan, kalau kita ingin berbakti kepada orang tua, yang pertama jangan sesekali mengucapkan perkataan ah. Perkataan ah saja sudah tidak boleh, apalagi perkataan-perkataan yang lainnya
yang sudah sangat kasar, yang sudah melampaui batas. Jadi perkataan itu harus kita hindari. Misalnya kita disuruh, kita diperintahkan orang tua, jangan sesekali untuk membantah, apalagi sampai-sampai mengucapkan perkataan Nah, jadi yang pertama, jangan sesekali kita mengucapkan perkataan Lalu apa yang kedua Allah wajibkan kita? Kata Allah Subhanahu wa taala, rendahkan diri kita. Merendahkan diri itu bukan berarti kita diinjak-injak. Merendahkan diri itu kita hormati. Kita hormati orang tua kita. Dimanapun orang tua kita hormati dia. Karena tanpa hormat, tanpa kasih sayangnya, kita tak mungkin bisa ada di sini. Maka dari itu rendahkanlah diri kita. Lalu apa yang ketiga? Yang ketiga Allah katakan, ucapkanlah perkataan yang baik. Nah, jadi mengucapkan perkataan yang baik itu sama saja mendoakan diri kita sendiri. Ucapkan perkataan yang baik kepada orang tua. Kata-katakan yang terbaik kepada orang tua. Tanpa kata-kata yang baik, itu semua akan menjadi milik kita. Kita mengucapkan perkataan yang kasar, perkataan kasar akan kembali kepada kita. Allah katakan dalam Al-Quran surat 35 ayat 10 itu, perkataan yang baik, siapapun yang mengucapkannya akan menjadi doa dan akan kembali pada dirinya sendiri. Pun juga apabila kita mengucapkan perkataan buruk, perkataan kasar-kasar yang lainnya, kita ucapkan kepada ibu kita, maka itu akan kembali kepada diri kita. Maka yang tak mau kata-katanya menjadi doa yang buruk-buruk, mulai sekaranglah menjaga lisan. Karena seseorang yang beriman itu meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukannya dengan perbuatan. Nah, jadi itulah orang-orang yang beriman. Mereka selalu menjaga perkataannya dengan perkataan-perkataan yang baik. Lalu apalagi kata Allah? Jangan sesekali untuk membentaknya. Perkataan kata-kata kasar, membentak pun Allah tidak boleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, membentak dengan kata itu sudah sangat kasar. Karena mengapa? Seperti diumpamakan, seperti ditusuk 7 pedang, bahkan lebih sakit lagi. Jadi orang tua yang kita sakiti dengan perkataan itu, mereka senantiasa sabar. Mereka senantiasa untuk bersabar, karena memang begitulah proses kita untuk mendidik orang tua anaknya. Nah, jadi bunda-bunda, kita ini sebagai anak yang orang tuanya masih ada ataupun tiada, hormatilah mulai sekarang. Jangan sampai kita untuk membentaknya, apalagi mencaci dan memakinya. Lalu apalagi kata Allah? Yang kelima, Allah suruh kita berbakti pada orang tua itu dengan cara mendoakannya. Mendoakan orang tua itu dimanapun orang tua kita itu berada, dimanapun orang tua kita itu saat ini ada, kita doakan. Karena doa yang paling mustajab bagi orang tua itu adalah doa anaknya. Tapi bagaimana kalau anak kita sudah meninggal? Orang tua kita sudah meninggal. Kalau orang tua kita sudah meninggal, kata Rasulullah, tidak ada amalan yang tersambung kecuali 3 amalan ini yang masih Allah sambungkan kepada seseorang yang sudah meninggal. Apa yang pertama? Yang pertama Allah katakan amal jariah. Dan yang kedua apa? Yang kedua Allah katakan ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga Rasul mengatakan anak yang soleh. Jadi apabila orang tua kita meninggal, kita masih ada, doakan terus orang tua kita, karena doa itu akan membuat orang tua kita senang dan bahagia di alam yang berbeda. Maka dari itu, cara yang kelima ini senantiasa mendoakan orang tua kita. Itulah 5 cara yang harus kita ketahui dan yang harus kita wajib menaatinya. Nah, jadi 5 cara ini haruslah kita perbaiki. Yang masih mengatakan mulai sekarang ubahlah perkataan tersebut. Karena pada suatu ketika di zaman Rasulullah SAW ada sahabat Rasul, ia ini seorang yang miskin dahulunya. Tetapi ia pamit kepada ibunya, ia pamit kepada bundanya. Untuk apa? Ia ingin pergi merantau. Di zaman Rasulullah ia terus merantau, terus dan menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang yang hebat. Tetapi pada suatu ketika
ia pun mulai lupa kepada ibunya. Sampai-sampai ibunya menyuruhnya untuk pulang, tetapi ia tidak mau pulang. Sampai-sampai ibunya pun sudah sakit, ia tak mau pulang. Lalu pada suatu ketika tibalah ajal yang menjemputnya. Maka saat itu juga si Alqamah ini sangat sulit untuk mengucapkan kunci surga, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai-sampai ia tidak bisa mengucapkan kunci surga ini. Lalu Rasulullah bertanya, mengapa si Alqamah ini tidak bisa mengucapkan pintu surga ini? Lalu para sahabat pun menjawab, wahai Rasul, Alqamah ini tidak pernah berbakti kepada orang tuanya. Lalu Rasul memerintahkan kepada sahabatnya, panggillah ibunya ke sini. Lalu dipanggillah ibunya untuk menghadap Rasul. Wahai ibu Alqamah, engkau ampunilah dosa Alqamah ini, karena ia tidak bisa mengucapkan kunci surga itu. Lalu ibu Alqamah pun menjawab, tidak akan kumaafi satu pun kesalahannya, karena ia telah durhaka kepadaku. Lalu Rasulullah mengatakan, okelah kalau begitu kita akan membuat api dan akan menjebloskan Alqamah ke dalam api tersebut. Lalu pada suatu ketika api itu sudah siap dan Alqamah akan hendak dilemparkan ke dalam api tersebut. Lalu ibu Alqamah berteriak, wahai Rasul, berhenti, aku ampuni dosa anakku, aku ridho, ia telah berdurhaka kepadaku. Lalu saat itu juga, detik-detik itu juga, Alqamah pun bisa mengucapkan kunci surga, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, dari kesimpulan dari cerita ini, janganlah kita membuat orang tua kita rindu kepada kita terlalu berat. Karena sebegitu banyak pun kita merantau, walaupun kita ingin sukses, ingatlah orang tua kita di rumah. Selalu mengingat orang tua kita di rumah. Nah, ada pun juga orang-orang yang di zaman Rasulullah sampai-sampai saking cintanya dia kepada ibunya, ia ingin umroh, ia ingin haji, ia tidak bisa haji. Karena mengapa? Karena ia merawat ibunya. Dia ini bukan nabi, dia ini bukan rasul, tetapi namanya terkenal di langit. Ia ini adalah seorang artis yang sangat terkenal di langit yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini hidupnya di Yaman. Ia tinggal di Yaman. Hari-harinya ia lakukan untuk merawat ibunya yang sedang sakit. Tetapi ia ingin sekali untuk pergi ke Mekah dan menemui Rasulullah SAW. Tetapi ia tidak bisa karena ibunya pun sedang sakit. Lalu pada suatu hari Rasulullah mendengar cerita tentang Uwais Al-Qarni yang ia selalu merawat ibunya. Lalu ia berdagang ke negeri Yaman dan ia tidak melihat Uwais Al-Qarni. Lalu ia berpesan kepada orang-orang di situ dan para sahabat, pesankan salamku kepada Uwais Al-Qarni. Setelah beberapa waktu, Nabi Muhammad SAW pulang ke negeri Mekah dan beberapa hari kemudian Nabi Muhammad pun meninggal dunia. Lalu Uwais Al-Qarni ini, ia seketika 2 bulan kemudian ia merawat ibunya pun meninggal dunia. Lalu ia pun pergi ke Mekah dan tibalah ia di Mekah. Para sahabat pun mengatakan, apakah di sini ada di rombongan ini yang bernama Uwais Al-Qarni? Lalu para rombongan itu mengatakan, ada. Dia itu adalah seorang gembala kambing kami, gembala domba kami. Tetapi para sahabat Rasul itu mengatakan, ada satu salam dari Rasulullah SAW untuk Uwais Al-Qarni. Lalu Uwais Al-Qarni pun menjawab, saya Uwais Al-Qarni. Lalu sampai-sampai saking ia terkenalnya di langit, saking ianya dipuji-puji di langit, walaupun ia bukan nabi, walaupun ia bukan rasul, ia menjadi orang-orang yang mulia di sahabat Nabi dan juga Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai diceritakan doanya Uwais Al-Qarni ini lebih mustajab daripada para sahabat Nabi. Saking mulianya berbakti kepada orang tua.
Maka daripada itu, gunakanlah kesempatan terbaik kita untuk berbakti kepada orang tua. Karena pada suatu ketika ada seorang imam ulama besar di zaman Rasulullah SAW. Ia menangis yang luar biasanya, sampai-sampai ia dikatakan oleh kerabatnya, engkau ini imam, engkau ini ulama besar, ditinggal mati oleh ibumu, menangis seperti ini, seperti orang yang tidak berpendidikan. Lalu Imam Hasan Al-Basri ini pun menjawab, aku menangis bukan karena qadar Allah, aku menangis bukan karena takdirku, tetapi aku menangis yang tadinya Allah buka suatu pintu surga yang paling mudah, lalu lantas hari ini Allah tutup pintu tersebut. Maka daripada itu, gunakanlah kesempatan kita yang masih punya ibu, yang masih punya ayah. Gunakanlah sebelum pintu tersebut Allah tutup. Karena dalam hadis Rasulullah, pintu yang paling mudah untuk menuju surga itu ialah berbakti kepada orang tua. Itulah bunda-bunda faedahnya, manfaatnya kita berbakti kepada orang tua. Banyak orang mengatakan berbakti pada orang tua itu tidak ada gunanya. Banyak sampai sekarang anak-anak muda milenial, anak-anak muda zaman sekarang lupa pada ibunya. Padahal ibunya yang mengandung, ibunya yang melahirkan, dan ibunya pula yang mengasuhnya. Jadilah bunda-bunda, inilah yang harus kita sampaikan, inilah yang harus kita lakukan kepada ibu bapak kita. Mungkin kita pernah berkata mungkin kita pernah membentaknya, dan ketika kita pulang nanti yang masih ada ibu atau ayahnya meminta maaf dan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Pak Taufik menjahit kopiah dijahit sehingga utuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pencerahan yang luar biasa untuk kita. Berhubung kalau kita masih punya orang tua, berarti kita harus lebih banyak lagi berbuat baik pada kedua orang tua kita. Orang tua kita di rumah ada, kalau lagi pekerjaan orang tua kita, Dokter Eva, Dokter Jamro, itu orang tua kita di dalam pekerjaan. Mari kita saling mendoakan. Amin. Alamin. Baiklah. Kata sambutan dari Dokter Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang kami wabarakatuh. hormati Ustaz Imron Taslim, Ustaz Rombongan, dan tadi adik yang bagus sekali kita itu ya. Ferry. Ya. Ferry. Terima kasih. Usia singkatnya adik baru belajar bisa ini ya. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Ibu Dr. Eva dan Ibu Jaulia Zahro, Wakil Direktur, dan dokter-dokter Rumah Sakit Sriwijaya, staf perawat-perawatnya, dan staf dan karyawan, insya Allah diberkahi oleh Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bergabung di Rumah Sakit Sriwijaya ini awal dari tanda-tanda Bapak Ibu sekalian akan memiliki rumah sakit ke depan. Amin, amin. Kalaupun kita belum sempat memiliki, anak cucu kita akan memiliki. Amin. Karena bibitnya setelah kita tanam, Amin. yaitu di Rumah Sakit Sriwijaya. Amin. Karena amin, insya Allah amin. segala sesuatu itu pakai bibit. Ya, pakai bibit. Insya Allah Dr. Eva, Ketua Yayasan, tidak mungkin entah sebentar langsung dapat rumah sakit. Pasti butuh proses, pasti banyak mengabdi rumah sakit yang lain, sehingga mendapatkan hadiah rumah sakit itu juga. Amin. Dan tak lupa juga Dr. Mahyudi juga dari rumah sakit, tidak mungkin entah sebentar rumah sakit,
tapi dia proses beberapa rumah sakit sehingga dia mendapatkan. Kalaupun kita belum sempat mendapatkan, agar kiranya anak cucu kita juga mendapatkan benih yang kita tanam. Mudah-mudahan kita diberkahi Allah SWT, para pendiri rumah sakit Allah berkahi hidupnya, Allah angkat derajatnya dan Allah muliakan dirinya. Amin. Dan juga kita baca Al-Fatihah juga untuk dokter-dokter yang sudah meninggal duluan. Terutama ada juga Dr. Mahyudi yang baru meninggal, yang telah banyak mengabdikan tentang kesehatan juga di Palembang ini. Semoga Allah lapangkan kuburannya, Allah berikan masolehnya, dan Allah terangi kuburannya, dan jadikan keluarganya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah tadi anak kita Peri lagi praktek karena mereka harus 14 titik praktek ya. Jadi kita kasih kesempatan dia di kelas 1 SMP. Jadi dia harus 14 titik praktek di forum. Insya Allah alhamdulillah hari ini suatu kehormatan bisa praktek di Rumah Sakit Sriwijaya dengan orang-orang yang intelek, orang-orang yang sehat. Insya Allah mendapatkan berkah dari Allah SWT. Amin. 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 Rabbal alamin. Nah Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya kenalkan, saya Imron Taslim, kami dari Yayasan Khazanah Bajikan. Di bawah itu ada pondok pesantren, di mana pondoknya khusus tadabbur Al-Quran. Jadi santrinya khusus sekolah dakwah. Karena pondok itu kan berbeda-beda jurusannya, ada yang hadis, ada yang fikih, ada yang apa, yang kita khusus dakwah. Jadi khusus tadabbur Al-Quran. Jadi di sana ada jurusan public speaking dan dakwah dan tahfiz Al-Quran. Jadi mereka ditempa untuk menjadi pendakwah, insya Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pondok kita ini menampung anak-anak bangsa yang punya potensi tapi terbatas dana. Jadi kita tidak memungut biaya pemasukan, biaya SPP, biaya seragam. Insya Allah untuk mengikat orang tuanya kita hanya minta dia berimpak. Berapa impaknya terserah kemampuannya berapa. Mau impak 50.000 jadilah. Mau impak 100 jadi. Nah 25.000 jadilah. Yang penting orang tuanya mengimpakkan hartanya jalla Allah, salah satunya di pondok kita insya Allah. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini puasa sudah dekat sekali. Kita sama-sama mengingatkan. Saya mohon maaf bukan berarti saya menasehati, tapi kita membuka ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan di HP-nya ada aplikasinya Al-Quran ya. Kita buka aplikasi Al-Quran. Kita buka pertama-tama suratnya Al-Baqarah ayat 183. Pada santri kita Bobi silakan untuk membaca. Al-Baqarah ayat 183. Silakan dapat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ya, siapa yang bisa baca artinya yang dapat? Atau Ibu apa? Ibu ketua yayasan kita dapat artinya saja. Ya, kasih api saya kan apa? Enggak bisa. Nah, Bu Ketua boleh? Ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Masya Allah luar biasa. Allah jelaskan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ Allah jelaskan bahwasanya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan oleh orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Masya Allah luar biasa. Ini adalah puasa ini panggilan untuk orang-orang yang beriman. Jadi siapapun yang beriman diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa.
Endingnya apa? Agar kamu bertakwa. Masya Allah, luar biasa. Nanti kita bahas bertakwa itu seperti apa. Nah Bapak Ibu sekalian, untuk persiapan puasa, bagaimana caranya agar kita itu mendapat piala pada saat sesudah puasa? Karena ada orang yang berpuasa tapi tidak dapat piala dari Allah. Ada orang di bulan puasa, dia biasa-biasa saja. Nah, bagaimana caranya agar kita mendapat piala pada saat bulan puasa sesudah puasa? Harus kita perbaiki pertama iman kita. Pertama iman kita. Yang kedua harus kita perbaiki niat kita. Yang ketiga yang kita perbaiki tobat kita. Karena di bulan puasa itu adalah pintu tobat lagi dibuka seluas-luasnya. Masya Allah, luar biasa. Terus yang keempat, apa yang kita perbaiki? Ilmu kita yang kita tingkatkan. Jadi di bulan puasa banyak-banyak kita mencari ilmu agama, banyak-banyak kita beriktikaf di masjid, banyak-banyak kita mengingat Allah. Karena hari di bulan ini, hari yang suci, bulan yang suci, ayo kita sucikan diri kita. Terus yang kelima, banyak-banyak kita membuat program, yaitu program kematian kita. Jadi kita jangan saja membuat program kerja dalam dunia, tapi juga kita harus membuat program kematian kita, yaitu mempersiapkan kematian kita. Karena kematian itu hari yang terindah buat orang yang beriman. Jadi orang beriman itu tidak takut dengan kematian, tapi dia mempersiapkan kematian itu. Masya Allah, luar biasa. Hadirin sekalian, bahwasanya hari ini kita tadi diajak oleh Allah dari orang beriman menuju orang yang bertakwa. Sekarang kita kenalkan dulu orang bertakwa itu seperti apa. Kita buka surahnya Al-Baqarah. Yang pertama sudah Al-Fatihah, ayatnya 1-5. Al-Baqarah, sudah Al-Fatihah ya. Ya, bukan. Alif Lam Mim. Ya, mungkin ada yang bisa baca, silakan. Ada yang mau korek ya? Mbak, order dulu. Alif Lam Mim, kalau kita akan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Arabnya boleh, artinya boleh. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Artinya Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Masya Allah, luar biasa. Seperti apa orang bertakwa itu Allah jelaskan di surahnya Al-Baqarah ayat 1-5. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim artinya tetap Alif Lam Mim. Mengapa tetap Alif Lam Mim? Karena hukumnya mutasabihat. Setiap kata-kata yang hukumnya mutasabihat, Allah punya perintah yang sangat penting sekali. Contoh, Yasin, di bawahnya ada wal Qur'anil Hakim. Alif Lam Ra, ada tilka ayatul kitab. Di sini adalah Alif Lam Mim, di bawahnya ada zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalau katakan halu-halu sekalian bahwasanya inilah Al-Qur'an. Inilah Al-Qur'an, jangan kamu ragukan lagi. Al-Qur'an petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi siapapun yang ingin bertakwa, ikuti petunjuk Allah yaitu Al-Qur'an. Jadi jangan sampai kita itu Al-Quran jadi pajangan saja, Al-Quran jadi hiasan, Al-Quran jadi lambang, tapi kita tidak mengerti aturan-aturan di Al-Quran. Begitu kita tidak mengerti aturan SOP hidup kita ini, maka hidup kita akan bermasalah. Contoh, Rumah Sakit Sriwijaya punya SOP, ya, punya SOP, punya aturan-aturan. Bagaimana kalau seorang karyawan itu bekerja tidak tahu SOP-nya? Kira-kira bermasalah terus, dipanggil personalia, dipanggil ini. Mengapa demikian?
karena tidak sesuai dengan SOP. Pun kita di dunia, kalau tidak sesuai dengan SOP-nya Allah, maka hidup kita akan bermasalah. Hidup kita akan bermasalah. Nah, Al-Quran ini petunjuk bagi orang bertakwa. Allah katakan, siapa orang bertakwa itu? Allazina yuqimuna sholata. Pertama, orang-orang yang beriman pada gaib. Zalikal kitabul la raiba fihi. Ya, yaitu kitab Al-Quran tidak ada keraguannya bagi orang bertakwa. Siapa orangnya? Allazina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pertama, dia beriman kepada yang gaib. Yang kedua, dia sholat. Yang ketiga, dia berinfak. Yang keempat, percaya pada Al-Quran. Yang kelima, percaya pada hari kiamat. Nah, kalau ada 5 ini, maka Allah menjamin. Apa jaminnya? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dia adalah orang yang beruntung dan dia adalah orang yang mendapat petunjuk. Masya Allah, luar biasa ya. Kita beruntung dan mendapat petunjuk kalau ada 5 ini. Saya kasih contoh, kalau kita ada 5 ini, sama saja kita itu bawa mobil tujuannya Merak, Bakahuni ya ke sini ya. Bakahuni apa Merak sini? Bakahuni ya. Tujuan Bakahuni dikasih bensin 50 liter. Nah, bensin ini 50 liter, kamu nanti sampai Bakahuni bisa masuk kapal. Nah, ini petunjuknya yaitu lewat jalan tol. Bla bla. Nanti di tol kamu bayar. Bla bla bla. Pun kehidupan ini kita itu ditargetkan Allah demikian. Namun kalau kita tidak ikuti petunjuk, kita tidak mau jalan tol, kita mutar-mutar. Lewat Lempuing, lewat mana, mutar Prabumuli, mutar mana, habis waktu, habis minyak, habisnya di Baturajo. Nyampe tidak ke Bakahuni tadi? Tidak nyampe. Berarti tidak bisa nyampe ke surga. Tidak nyampe ke surga. Nah, Allah memberikan petunjuk tadi bahwasannya minyak 50 liter ini kamu lewat tol, nanti kamu bayar di tol. Dari kehidupan kita dikasih bekal, kamu ada sedekah juga di situ. Kamu ada sedekah dan ikuti petunjukku sampai kamu di Bakahuni, di Merak, nyebrang kapal, kamu itulah bahwasanya kamu habis waktu, minyak kamu habis, kamu sudah di kapal, yaitu di surganya Allah SWT, kamu bisa ke seberang, yaitu di Pulau Jawa. Tapi kalau kita putar-putar, kita cuma ada di Baturajo, habis minyak, berarti kita beban yang berat, mobil muatan banyak, yaitu tempat kita adalah di nerakanya Allah SWT. Jangan sampai kita itu tidak ikuti petunjuknya Allah SWT. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertama orang beriman, ya, orang yang beriman itu menjelaskan innamal mu'minun allazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Di mana orang beriman itu disebut nama Allah gemetar hatinya. Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah. Ya Allah, belum sholat. Ya Allah. Berarti tanda iman kita. Ya. Disebut nama Allah gemetar hatinya, dibacakan ayat Allah pertama imannya. Ini kita ngaji. Kita ngaji semakin sedih kita. Ya Allah, semakin tipis sekali iman aku, dikit sekali iman aku sombong, aku serakah. Setelah kita ngaji, tapi tanpa ngaji, kesombongan kita, keserakan kita akan timbul. Tapi dengan mengaji, kita akan ngerem kesombongan kita akan mencerahkan kita. Dia bertambah imannya. Hanya kepada Allah bertawakal, dia salat dan dia bersedekah. Jadi orang beriman itu 5 cirinya. Kalau ada 5 ini, Allah berikan hadiah apa? Ulaika humul mu'minun haqqo. Ku aku iman kamu. Lahum daraja. Ku angkat derajat kamu. Wa maufiratu. Ku ampuni dosa kamu. Warizqun karim. Rezekinya mulia. Jadi kalau orang beriman itu rezekinya mulia. Seperti apa rezeki mulia itu? Semakin tua semakin berkah. Semakin tua semakin berkah. Tapi kalau orang rezeki tidak mulia, semakin tua semakin sengsara. Semakin tua semakin bermasalah. Semakin tua semakin sulit hidupnya. Kehidupannya cuma dapat separuh. Dapat anak separuh. Dapat suami separuh. Dapat istri separuh. Dapat harta separuh. Dapat badan separuh. Seperti apa anak separuh Ustaz? Dapat anak separuh, anak 3. 1 bandeng, yang kedua narkoba, yang ketiga biduan. Separuh cah ini. Bukan sebelah. Ini di sebelah operasi nggak bisa. Ya, 3 anaknya Ustaz, anak saya 3. 1 bandeng, 1 narkoba, 1 biduan Ustaz. Separuh. Tapi kalau orang yang warizqun karim, anaknya saya kok jadi dokter. Sikap jadi notaris, sikap jadi ustaz, menantunya baik-baik semua. Karena apa? Dapat full. Sebenarnya anak itu tergantung di kita warizqun karim atau tidak. Kalau warizqun karim pasti dapat yang baik, pasti dapat baik.
Nah, Allah kata bahwasanya Allah ampuni dosa. Orang yang diampuni dosa, jiwanya itu tenang. Mengapa orang tuh bengis? Mengapa orang suka marah? Mengapa suka tersinggung? Kenapa dia bangkil-bangkil? Mengapa suka marah-marah? Karena masih banyak dosa-dosa. Jadi untuk melihat orang itu diterima tidak terima amal solehnya itu, lihat dari dia itu timbulnya rasa kasih sayang. Jadi kalau orang tidak ada rasa kasih sayang itu, ciri-ciri ibadahnya belum diterima oleh Allah. Nanti kan kita buka ayatnya. Ustadz jangan ngomong cek itu, aku marah-marah juga. Ya marahnya seperti apa? Ya marahnya seperti apa? Kalau marah untuk kebaikan, menegur dengan baik, itu namanya kebaikan. Kita juga berdakwah. Ya. Sama seperti Risma ya, wali kota Surabaya. Dia itu sebenarnya bukan marah, dia itu tegas. Dia itu bukan marah, dia itu tegas. Ya, buktinya Risma menjadi wali kota yang terbaik, masya Allah luar biasa gitu ya. Sebenarnya dia itu bukan bengis, dia itu tegas dengan ketegasan. Jadi bukan berarti orang berbicara keras itu dia banyak dosa, bukan. Yang keras itu dia jahat dengan orang, masya Allah luar biasa. Terus yang kedua yaitu orang beriman itu beriman pada Tuhan melaksanakan sholat. Jadi sholat ini harus dilaksanakan bagi orang beriman. Di bulan puasa juga kita perbaiki sholat kita. Kan kita bahas bagaimana kita memperbaiki sholat kita, kapan kita berdoa, kapan kita berzikir, kapan kita memohon ampun. Yang ketiga orang yang menginfakkan sebagai rezeki. Mengapa harus kita berinfak? Karena sedekah sholat kita tanpa infak, sholat kita tidak diterima oleh Allah. Dalilnya di mana? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahudu 'ala ta'amil miskin. Tahukah engkau siapa pendusta agama? Orang-orang yang menghardik anak yatim, yang tidak mau memberi makan orang miskin, maka celakalah sholatnya. Allah tidak terima sholatnya. Allah tidak terima. Bahkan sholat duha pun tidak diterima. Ada orang yang sholat duha, tapi sholat duhanya nggak diterima. Karena apa? Dia sholat duha, tapi tidak sesuai dengan aturan-aturan duha itu. Di mana di sholat duha itu dijelaskan, ya surat 93 itu, terhadap anak yatim jangan sewenang-wenang, terhadap orang meminta-minta jangan menghardiknya. Terhadap nikmat Allah mesti bersyukur. Kita sholat duha tidak pernah memberi anak yatim, kita sholat duha menolak orang minta-minta, ya. Kita sholat duha tidak pernah bersyukur. Contoh, ada orang minta-minta, lantas kita bilang, awak masih muda, awak sehat, awak gagah, cari usaha. Kita gagal doa kita ditolak. Ya, doa kita tolak. Jadi kita jangan menolak orang meminta-minta, karena orang meminta-minta itu tanda rezeki kita akan datang. Jadi kalau mau dikasih rezeki adalah berikan kepada orang meminta-minta. Karena kita minta pada Allah, sekarang orang minta pada kita. Tapi kalau kita menolak orang minta, doa kita juga ditolak. Kalau kita bilang sama orang minta-minta lain kali, kita juga berdoa pada Allah, ya Allah, beri aku rezeki ya Allah. Apa kata Allah? Lain kali. Apa yang kamu perbuat, itu yang kamu dapat. Dan terhadap nikmat Allah mesti bersyukur. Tapi kadang-kadang maaf ya, masalah sepele, tapi Allah tersinggung. Contoh, bunda-bunda kita lagi lebaran, ya Pak, lagi lebaran makanan banyak. Ada tamu, datangnya apa? Makanlah kami kata apa-apa. Allah tersinggung. Banyak terjadi pada kita, makanlah kami kata apa-apa. Allah tersinggung. Padahal semua ada pempek, ada bakwan, ada tewan. Kenapa tidak dibilang makanlah rezeki dari Allah? Kisah Maryam, maksudnya rezeki dari Allah. Tapi apa yang terjadi pada orang yang belum tahu dengan surat duha, maka dia bilang makanlah kami kata apa-apa. Padahal semua ada. Begitu sombong jadi manusia, maka Allah tidak ridho. Allah tidak ridho. Tanpa kita sengaja pembicaraan itu kita dapat dari mana? Kita dapat dari warisan dari orang-orang yang tidak tahu Al-Quran. Kita mendapatkan pembicaraan dari orang yang tidak mengerti Al-Quran. Maka dari itu kita ikuti Al-Quran. Masya Allah luar biasa. Terus yang keempat yaitu berinfak tadi. Yang ketiga berinfak. Yang keempat percaya pada Al-Quran. Nah, bagaimana cara kita percaya pada Al-Quran? Kita imani Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu jangan dijadikan bacaan, tetapi Al-Quran dijadikan pelajaran. Nah, kebanyakan kita mohon maaf, Al-Quran jadikan bacaan saja. Oh, sudah hatam. Al-Quran itu jadikan pelajaran. Pahami Al-Quran itu. Ustadz tebal memahaminya, ada rumus cara memahaminya. Di pondok kita ada pesantren kilat, ada pemahaman dengan cepat, ada teori 2 kali buka terjawab, banyak sekali paham-paham. Ibu-ibu yang nggak sekolah saja bisa paham. Apalagi kita yang sekolah insya Allah cepat paham nanti insya Allah. Terus yang kelima, percaya pada hari akhirat, yaitu percaya dengan kematian,
hidup kita itu cuma 3. Satu, menunggu waktu sholat. Yang kedua, menunggu waktu berbuat baik. Yang ketiga, menunggu waktu mati. Mati mesti kita tunggu, karena mati itu hari kebahagiaan bagi orang yang beriman. Kenapa dikatakan hari kebahagiaan? Yang kita sembah, yang kita rindukan, hari itu kita jumpakan dengan Sang Pencipta kita. Masya Allah, luar biasa. Kalau kita lihat dari kematian di Al-Quran, kita tidak akan serakah di dunia ini. Kita mempersiapkan kematian kita agar berjumpa dengan Allah dalam keadaan suci. Insya Allah kita dalam bersuci menghadap Allah SWT. Bapak Ibu sekalian, tadi pertama, apa yang kita perbaiki tadi untuk kita dari iman ke takwa, agar kita mendapat piala. Pertama, kita perbaiki iman kita. Bagaimana kita memperbaiki iman kita? Bahwasanya kita jangan ada Tuhan tandingan selain Allah. Jangan kita menuhankan harta kita. Jangan kita menuhankan anak kita. Jangan kita menuhankan status kita. Tuhankan saja Allah. Bahwasanya apa yang kita dapat ini adalah titipan dari Allah. Titipan dari Allah. Kalau kita tahu titipan Allah, namanya titipan, kita tidak akan sombong. Sama seperti tukang parkir, yang jaga parkir itu kan banyak titipannya. Adakah tukang parkir itu sombong? Nah, kalau yang mengambilnya ngambil, dokter mengambil mobilnya dikawal, silakan. Iya, dia sadar silakan. bukan punya dia. Tidak pernah tukang parkir itu mengatakan jangan diambil, ini mobil saya. Tidak pernah, karena itu titipan. Pun kita kalau merasa titipan, kita tidak akan sombong dengan apa yang dititipkan oleh Allah SWT. Tapi sayang kalau kita merasa hak kita, merasa milik kita, jerih payah aku atas kerjaku, maka kita dikelaskan oleh Allah seperti Fir'aun. Jangan sampai kita dicap oleh Allah sekelas dengan Fir'aun. Nah, Bapak Ibu sekalian, Allah jelaskan bahwasanya kalau iman kita itu memang sudah baik, akan timbul rasa kasih sayang. Coba kita buka suratnya Maryam, suratnya 19 ayatnya 96. Dibuka, dibaca. 96. 1996. Sikap ya kasihin situ dapat di Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu Sadaqallahul Azim. Masih dapat? Ini kasih. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Saya jangan setelah Allah yang maha mengasih akan menanamkan rasa kasih sayang di dalam. Masya Allah, luar biasa. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, telah Allah yang maha pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang. Jadi pada saat iman kita tinggi, ini sayang semua. Ini sayang semua. Ustaz, si A itu hati harian, ada hari coba bapak ditraktir, kami apa, itu imannya lagi tinggi. Ada hari bengisnya minta ampun Ustaz, itu imannya lagi tipis. Ada harinya dia acu, itu imannya lagi bermasalah. Tapi kalau imannya lagi baik, dia akan ditanamkan rasa kasih sayang. Coba kita lihat, kalau orang yang imannya tinggi, semuanya sayang. Termasuk dengan makhluk pun sayang. Dengan kucing pun sayang. Tapi kalau ada orang melihat kucing ditendang, anjing dilempar, itu imannya lagi bermasalah. Imannya lagi bermasalah. Jadi, coba bunda sekalian, Bapak Ibu sekalian, ada kalanya kita ini melayani pasien dengan ramah, dengan tulus. Itu ciri iman kita lagi tinggi. Tapi kalau iman kita lagi bermasalah, penting kewajiban cuek kita. Kenapa cuek? Itu iman kita lagi bermasalah. Apa sebabnya? Ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Begitu ada kesalahan yang kita lakukan, maka iman kita menipis. Iman kita menipis. Nah, untuk mengecas iman kita, tetap kita ngaji, Nah, maka Allah katakan bahwasanya orang-orang yang beriman itu cirinya dia suka tolong menolong. Maka laki-laki dan perempuan yang beriman, dia itu suka menolong orang-orang yang lain. Masya Allah, luar biasa. Nah, maka dari itu bahwasanya tingkatkan iman kita. Karena orang beriman itu, hati mereka itu merasa tentram kalau mengingat Allah. Sebenarnya hati kita bisa tentram itu kalau kita mengingat Allah. Masya Allah.
Terus yang kedua, yaitu perbaiki niat kita, perbaiki ibadah kita. Nah, bagaimana cara kita memperbaiki ibadah kita? Ibadah kita, kapan kita itu bermohon ampun, kapan kita itu berdoa, dan kapan kita itu berzikir. Nah, bermohon ampun Allah meminta kepada kita, Allah membukakan pintu ampunan yaitu sebelum subuh. Maka dijelaskan di surah Al-Imran ayatnya 17 ya. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar as-sabirin was-sadiqin wal qanitin wal munfiqin wal mustaghfirin nabil ashar. Jadi bermohon ampun itu sebelum fajar. Coba artinya saja. As-sabirin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Juga orang-orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Nah, Bapak Ibu sekalian, di bulan puasa kita perbaiki niat kita. Niat kita puasa itu apa? Maaf saya berdiri ya. Dan puasa itu apa? Dan kapan kita bermohon ampun? Bermohon ampun itu yaitu sebelum fajar. Jadi 10 menit sebelum fajar Allah membukakan pintu ampun. Saya kasih contoh ya. Ini ibaratnya pintu ya, ini pintu. Sebelum fajar ya, Allah buka. Silakan siapa mau bermohon ampun. Ya. Begitu Allahu Akbar, Allah tutup. Dibuka pintu doa. Kapan kita berdoa? Yaitu antara azan dan iqamah, pada saat ruku, pada saat sujud, pada saat sebelum Assalamualaikum warahmatullah. Jadi begitu Assalamualaikum warahmatullah, pintu doa ditutup. Dibuka pintu berzikir. Silakan berzikir. Berzikir maka kita sudah salat tuh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi kita kadang-kadang banyak orangnya berdoa yaitu sudah salat. Ya, sebelum salatnya berzikir. Padahal Allah meminta kepada kita sebelum salat bermohon ampun. Begitu subuh, ini 10 menit sebelum subuh 2 kali Allah jelaskan. Di surah Az-Zariyah juga bermohon ampun sebelum fajar. Jadi waktu hisab itu kita bukan apa-apa, tapi kita bermohon ampun. Begitu tetap. Astagfirullah, Robbal baroya. Masuk semua dalam catatan. Begitu Allahu Akbar, tutup. Ampun. Dibuka apa? Pintu doa. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, maka di Mekah, di Madinah itu antara azan dan iqamah itu lama karena menunggu kita berdoa. Karena di subuh itu malaikat menunggu doa-doa kita. Menunggu doa-doa kita. Nah, kapan lagi kita berdoa? Sudah azan dan kemudian kita buka doa, yaitu pada saat ruku. Pada saat ruku, Allahu Akbar, subhanallah. Sudah subhanallah, kita berdoa. Ya, ruku pertama, sujud pertama, sujud kedua. Ruku kedua, sujud kedua, ruku kedua. Ruku pertama, kedua. Jadi setiap ruku, setiap sujud kita berdoa pada Allah. Itu pintu doa dibuka. Ya, pintu doa dibuka. Pada saat kapan lagi? Itu pada saat Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Tapi Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum yang tidak mendului imam. Yang tidak mendului imam. Ya, banyak orang yang mendului imam. Ya, saya kasih contoh ya. Saya imam, ini yang salah ya. Ini salah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini benar. Ini yang salah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, ketemu ini. Kenapa ketemu ini salah? Imamnya belum selesai, dia sudah ikut. Saya ulang ya. Ini yang benar, yang salah ya. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, lihat yang salah. Yang benar belum bergerak. Tapi banyak orang Assalamualaikum ikut juga. Maka doanya tidak diterima oleh malaikat. Ya, Assalamualaikum warahmatullah, bertemu mukanya. Ini yang salah. Maka dari itu kadang-kadang banyak orang belum benar dalam dia pada saat mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Imam Assalamualaikum warahmatullah, dia ikut nyelonong juga. Ya, pada saat itu maka kalau mendului imam, kepalanya seperti kedai dan mereka tidak mencatat doa. Maka dari itu Assalamualaikum warahmatullah, diam dulu, berdoa dulu. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, ini yang benar. Insya Allah kita semua benar dalam ibadah kita. Amin. Ya. Pada saat kapan lagi berdoa tadi pada saat antara azan iqamah, pada saat ruku, pada saat sujud, pada saat Assalamualaikum warahmatullah. Ya, Ustadz boleh nggak bahasa Indonesia? Boleh. Yang tidak boleh itu bacaan sholat kita rubah. Tapi jangan kuat-kuat.
Ustadz dalam hati, tidak ada ibadah dalam hati. Ada yang bilang berdoa dalam hati. Maka di surat Qaf Allah jelaskan, sesungguhnya aku menciptakan manusia, aku mengetahui segala isi hati kamu, dan kutitipkan 2 malaikat kiri dan kanan mencatat apa yang kamu ucapkan. Apa yang kamu ucapkan? Maka dari itu kita berdoa harus kita ucapkan. Ustadz kata orang batal. Yang batal itu kita kuat-kuat. Misalkan bunda-bunda pada saat rukuk kuat-kuat, ya Allah nak minta pedoh. Kan pedoh ada bahasa Arab. Ya. Pedoh sama peti. Kuat, itu batal. Tapi kalau bunda sebutkan, goyangkan mulutnya. Karena tanpa ada pembicaraan ini, malaikat tidak akan mencatat. Karena malaikat punya SOP. Ya, contoh, suatu ibadah yang tidak diucapkan tidak akan sah. Ini saya bilang. Ini Bobby saya nikahkan. Bobby saya nikahkan dengan Dr. Betty Lapea. Dengan mas kawin 3 ikat kawat gigi. Tunai. Bangun. Sah tidak? Tidak sah. Harus saya nikahkan dengan Dr. Betty Lapea dengan mas kawin 3 roll kawat gigi tunai. Harus saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut baru sah. Tapi kalau nggak sah, ya harus diulang lagi. Kalau tidak sah, tidak tercatat. Begitu tidak sah, nikahnya tidak catat di KUA. Pun kita doa tidak sah. Kalau tidak ada catatannya, diberi tidak? Nggak ada. Nggak diberi. Saya kasih contoh. Jalan di dekat Musi 2 rusak. Ya, tapi kenapa tidak diperbaiki oleh PU? Ya, Pak PU kenapa tidak perbaiki jalan ini? Sedangkan jalan lain diperbaiki. Apa kata kepala PU? Tidak ada catatannya. Kan gubernur pernah lewat di sini. Maka gubernur pernah melihat. Ya, dan gubernur pernah merasakan jalannya jahat. Ya, tapi tidak ada catatannya. Pun kita, kalau tidak ada catatannya, tidak akan enter pada kita. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, doa kita harus kita ucapkan. Harus kita ucapkan. Masya Allah luar biasa. Nah, doa itu kapan juga? Kita bisa juga mendoakan orang lain. Bahkan doa yang paling mujarab juga itu adalah doa orang sakit. Jadi bunda-bunda sekalian, kita itu biasanya ke rumah sakit, kita mendoakan orang sakit ya. Sebenarnya bukan, kita minta doa sama orang sakit itu. Karena orang sakit itu lagi dekat sama Allah. Di surat Al-Baqarah 63 bahwasanya anni masani yadrun wa anta arhamur rahimin. Jadi kita itu meminta doa kepada orang sakit. Jadi begitu bunda-bunda, bapak dokter sekalian lagi jaga orang sakit, Bu, alhamdulillah sehat ya. Kita baca Al-Fatihah ya, tolong doa ya Bu, semoga kita semua sehat semua. Amin katanya. Semoga ibu sehat juga, amin. Kita butuh amin dia. Kita butuh doa dia. Yang doa yang paling dekat itu adalah doa orang sakit. Karena orang sakit itu lagi dekat pada Allah. Tapi kita kadang-kadang, yuk kita doakan. Ya, soalnya kita minta doa kepada dia agar kiranya Allah tadi bisa mendoakan kita, bla 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 Al-Fatihah. Masya Allah luar biasa. Nah kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak ikuti petunjuk, kita ini berpulang, kita ini berbalik dengan Al-Quran dalam kehidupan. Kenapa kita banyak berbalik? Karena kita banyak dilajari orang Belanda dulu. Al-Quran nggak boleh dibahas. Al-Quran nggak boleh dibahas. Sampai sekarang masih banyak yang berprinsip Al-Quran jangan dibahas. Ada bahkan zaman-zaman modern dulu, zaman sekarang alhamdulillah orang pondok sudah agak bagus ya nilainya. Kalau zaman dulu kalau tinggal di pondok tuh wong kuno. Kalau ada langgar tuh wong kuno. Tapi sekarang sudah kita berlari semua banyak ke pondok. Zaman dulu banyak sekolahnya ke Sapelius, ke Metodis ya. Tapi sekarang kita banyak ke pesantren, ke SMP IT, SMA IT. Alhamdulillah agama sekarang sudah grade-nya naik lagi insyaallah. Nah itu Bapak Ibu sekalian bahwasanya tadi Allah katakan perbaiki iman kita, perbaiki sholat kita, perbaiki juga kapan kita berdoa dan bagaimana cara kita berdoa. Berdoa tidak boleh kita berdoa yang tidak baik, berdoa yang baik-baik. Kapan juga kita berdoa, apakah dengan waktu tadi Ustadz? Kita silakan berdoa setiap saat, tapi yang tadi adalah doa yang dibuka selebar-lebarnya, yang disaksikan oleh triliunan malaikat yang mengaminkan malaikat doa kita. Tapi sehari-hari kita tetap berdoa. Termasuk bunda-bunda sekalian, ada pasiennya sakit, doakan juga ya. Kita minta doa juga. Ada orang terjatuh, misalkan mobilnya terbalik, ya semoga Allah berikan kesabaran kepadanya. Ada orang yang berbuat tidak baik, misalkan pakai motor ke rumah sakit, doakan semoga dia dapat hidayah.
Biasanya maaf ya, kadang-kadang kalau belum ini ngaji, ngeng, Makin kalau lepasan. gancang lagi, pecah kepala dia. Itu doanya biasanya. Dia banyak tinggal, pecah kepala dia, jeburlah otak dia. Nah, itu bahaya. Maka malaikat bilang amin. Kakek anak kau juga kayak itu. Jangan. Maka dari itu, wong galak atau anak wong, anaknya bertingkah kayak itu. Dan juga hati-hati juga berkata, karena kata-kata itu adalah doa. Misalkan bunda-bunda bilang, Bun semoga dapat rumah sakit ya. Oh mana Ustaz, kami wong saro. Apa saro lah. Saro terus. Ya. Saro terus, saronya amin, amin. Anak akan dapat duit, misalkan bunda ada anaknya belum? Sudah anaknya, mama tahun depan beli mobil ya mama, mobil CRV. Kita lagi duit ya, kecil ya. Kalau kita bagus, amin ya Allah. Nah, ini dah jangan banyak enggak, jangan banyak rasa, jangan banyak aku, cukup makan jadilah. Maka anaknya cukup makan. Seharusnya begitu anak sini. Ya, karena begitu dia coba bilang ya beli mobil CRV. Ya, beli mobil CRV. Nah, kita lagi deketin duit. Perlu alhamdulillah ya Allah, semoga dipermudah. Warna apa? Hitam. Warna hitam. Joknya warna apa? Warna merah. Nah, kita baca Al-Fatihah, beli CRV, warna hitam, joknya warna merah, mamanya juga baca beli baju hitam, jilbab merah. Nah, sekali lagi Al-Fatihah, beli listrik juga. Nah, itu kan begitu. Ini dah, jangan banyak hendak, jangan banyak asam, jangan banyak abu, cukup makan dan gila. Kau anak siapa, pak kau siapa, pak kau saro, mak kau rembong, ompong puluh, lengkap banget. Padahal nyanyi pun adalah doa. Contoh, sakitnya di sini, dibuka kasus setiap tahun, kasus. Enak nggak dimaluin di publik lagi, di medsos lagi. Ya, ada lagi nyanyi, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Sama lagu, pulangkan saja. Pencet. Akhirnya apa terjadi? Kata wong sekayu, maika jande. Tahu. Ada wong sekayu nggak? Banyak. Ya, jande. Balik bapak dia. Ya. Kopi kita jande dah dia jande. Ya. Pegatan Nggak ya. boleh. Pegatan. Ada lagi lagu, dengarlah wahai jandaku, carilah jodoh yang lain. Hah? Maika atau saya apa? Bininya belaki, dia gigit jagan. Banyak orang kayu galau. Karena Ustadz sering dakwah di sekayu. Iya. Hah? Dengarlah wahai jandaku. Ya, artinya Ustadz tersebut paling akor. Jandaku. Ya. Siapa yang nyanyi? Paling akor dia nyanyi. Tapi dengarlah wahai jandaku. Apalagi masak-masak sendiri, minum pun sendiri, cuci piring sendiri, tidur pun sendiri. Sudah 5 tahun. Kenapa sendiri ya? Ada Pak di pondok kita banyak ya. Tinggal pilih mau janda atau gadis. Iya, Ya, asik. lagi mencari pendamping. Kamu mau fotonya saya bawa ke albumnya. Akad nikahnya di pondok gratis. Ya. Apa? Oh di sini sendiri. Oh jangan. Oh, jangan. Ya. Oh jangan bahaya. Tak boleh. Nanti bahaya tanpa jadi dokter. Alhamdulillah. Istri sudah 3, sunnah. Sunnah yang lain baik. Ya itu tidak boleh berkata yang tidak baik. Ya nyanyi saja jadi doa. Jadi ada lagi artis yang cantik, kayo, baik hati, laris. Ya kurang apa lagi nih? Cantik lah cantik. Dengan anak buahnya ajak keluar negeri, ajak umroh. Ya baik dengan anak yatim baik. Tapi tidak ada yang memilih. Jadi gadis tua katanya. Kenapa gadis tua? Karena dia bernyanyi, jangan kau pilih aku, jangan kau pilih aku. Akhirnya udah atik yang pilih. Emang Ya, ada? kawinnya maju, cantik, mundur, Cantik. duduk, cantik, tidur, cantik. Tidak ada yang memilih. Mengapa tidak memilih? Karena bernyanyi, jangan kau pilih aku. Tapi sekarang Ustadz laki-laki dia. Karena dia bernyanyi bertemu dengan cinta sejati. Ya, cakep. Berarti dia langsung. Ini fakta. Ustadz tak ngarang-ngarang loh. Ya, ini fakta dan bukan rahasia umum lagi. Binatang gosip. Iya, bukan rahasia umum lagi. Oh, ternyata ucapan doa.
Nah, maka dari itu bunda-bunda sekalian, begitu masuk rumah sakit, Allah, aku nanti punya rumah sakit juga ya Allah, seperti ini ya, lebih dari ini ya Allah, yang besar, yang mewah, yang berkaya. Al-Fatihah. Bismillah. Bahwasanya ini tanda-tanda Allah akan berikan rumah sakit. Tapi kalau kita tidak memiliki rumah sakit itu, tidak bersyukur rumah sakit itu, cuek, jangan harapkan dapat. Karena semuanya butuh proses. Contoh Nabi Musa. Nabi Musa kan kenapa Allah itu mau melawan Firaun itu dengan Nabi Musa? Diperintahkan ibunya, wahai ibu Musa, hanyutkan bayi itu. Nanti akan diambil oleh Firaun. Kan Allah bisa saja langsung kasih musuh yang lain. Tapi semua butuh proses. Dan Allah juga memberikan Nabi Muhammad SAW butuh proses. Dan pun kehidupan kita itu butuh proses juga. Kalau kita itu benar-benar, kita itu bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Masya Allah, luar biasa. Nah, terus Bapak Ibu sekalian, apa yang perlu kita, yang ketiga, agar kita dapat piala, kita perbaiki tobat kita. Coba kita buka suratnya 3 ayat 133. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Wa jannah samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allazina yunfiquna fi syarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Kita baca. 33. Ya, 33. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Terus lagi, Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah katakan bahwasanya bersegeralah kamu cari ampunan dengan Tuhan kamu untuk mencari bahkan surga seluas langit dan bumi yang kami siapkan bagi orang bertakwa. Jadi Allah katakan bersiaplah kamu tuh mencari ampunan. Seperti apa ampunan kita itu? Banyak orang nih kalau katanya mohon ampun itu sholat sunat tobat. Jadi satu hari 80 kali sholat sunat tobat. Nggak perlu. Mohon ampun itu ada 3 caranya, ada 4 caranya. Pertama, kamu berbuat kebaikan, kamu beriman dan bertakwa. Yang kedua, kamu berkata-kata baik, doakan orang, alhamdulillah, puji Allah. Yang ketiga, Allah katakan tadi, pertama kamu mohon ampun, kamu berbuat kebaikan, kamu berkata-kata baik, kamu melaksanakan sholat pagi dan petang. Itu 4 cara mengampuni itu. Bukan bahwasanya kita bermohon ampun itu cuma beristighfar saja. Banyak orang bermohon ampun, bawa tasbih kemana-mana, astagfirullahaladzim, 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 bawa tasbih. Begitu belanja, tanya bulan puasa kan mahal kan? Berapa ya gabus 70.000, astagfirullahaladzim, ditembak dengan tasbih. Bukan begitu, kata-kata bawa tasbih tadi. Bermohon ampun itu, coba kita buka surat 29 ayat 7. Suratnya 29 ayatnya 7, langsung artinya saja mempersingkat waktu. Ayat 7. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya, dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Allah katakan orang-orang beriman dan berbuat kebajikan. Jadi kita baik hubungan kepada Allah, baik pada manusia. Pada orang tua kita baik, pada kerabat kita baik, anak yatim kita baik, orang miskin kita baik, fisabilillah kita baik. Maka Allah katakan, hapus dosa kamu. Karena terutama kita harus juga beriman, yakin pada Allah, berbuat kebaikan, yaitu melakukan sedekah. Melakukan sedekah juga infak dan zakat. Nah, ini harus kita bedakan juga. Sedekah itu apa? Infak itu apa? Zakat itu apa? Infak itu pertama dengan orang tua, yang kedua kerabat, yang ketiga anak yatim, yang keempat orang miskin, yang kelima fisabilillah. Kalau sedekah dengan sapo baik, termasuk dengan binatang pun kita sedekah. Nah, sedekah itu tidak mesti harta. Ya, senyum, berbuat kebaikan, mudah-mudahan melayani pasien itu sedekah. Tapi infak harus harta. Harus atau sekali itu harus sen. Nah, harus sen. Ustadz dah kata sen, pakai emas boleh. Ya, pakai dolar boleh. Harus benda. Harus beras apa-apa. Jadi infak itu harus benda ya, harus benda. Kalau sedekah itu dengan tenaga, dengan senyum, buang-buang duri sebagai itu sedekah. Infak itu harus dengan siapa tadi? Coba baca dulu biar jelasnya.
kebaikan yang telah lakukan. Al-Baqarah 215. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Nah, infak itu pertama orang tua. Jadi maka tadi dijelaskan oleh santri kita Ferdi, dengan orang tua harus baik. Jadi infak itu pertama ibu bapak. Ibu bapak siapa? Ibu bapak kita dan ibu bapak mertua. Nah, bunda-bunda kalau ingin suaminya sukses gampang rumusnya. Suruh suaminya berbakti kepada ibu bapaknya. Sebelum dia setor uang, tanya sudah belum kasih mama dan bapak. Ya, gampang. Jangan marah ya. Jangan marah, jangan katanya mama kau, beginilah mak kau itu Pak. Ya kalau punya istri seperti itu tegur kaki yang baru beda. Ya kalau istri jahat sama orang tua kita, ya kita tegur masih tak kalah, tegur dia mengerti pelam baru kita. Ya susah ngajak kamu nih, ngajak ke neraka nih. Ya tapi kalau pasti kayak tegur, jangan langsung diceri bahaya. Nah istri kita juga, suami-suami juga kalau mau sukses gampang, mau istri soleha gampang, suruh istrinya berbakti pada ibu bapaknya. Jangan ngomong nanti kamu menunjuk mak kamu harus pamit dengan aku, kalau udah harap, jangan menghina bini. Kapan duit tunjuk bini terserah bini, nak beli abang beber lagi lah, nanti apa, manjakan bini itu. Jangan marah, Ustaz ya. Jangan marah. Kalau bini kita hobi baju bagus, alhamdulillah, bini aku udah kuno. Kalau bini kita kuno, baju jahat, baju jorjet. Ini bini kita berkaya terus, alhamdulillah. Aku suka beli, Allah ada bini. Ya, tapi jangan kredit gitu kan. Sarung gitu. Ya, baru. Ya, bahaya. Dan juga suami harus tahu tanggung jawab suami. Apa ibu sekalian sudah menikah semua ya? Banyak belum? Ya, ada yang belum masih jangan nanti ada jodoh gampang. Amin. Mau yang habis mau apa gampang banyak. Harus tahu tanggung jawab suami karena maaf ya Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang menikah tapi tidak tahu aturan menikah. Saya tanya nih Bapak-bapak sekalian, goreng nasi, masak nasi itu tanggung jawab siapa? Benar. Ngaji di mana? Pernah ngaji tuh pasti. Iya. Tanggung jawab suami. Nyuci piring tanggung jawab siapa? Suami. Nyapu tanggung jawab siapa? Suami. Ngapa cek itu tadi? Iya. Ngapa cek itu tadi? Itu memang begitu. Coba lihat di Arab itu yang belanja suami-suami, tidak ada istri-istri. Itu tanggung jawab suami. Tanggung jawab istri itu hanya melayani suami. Maka di hadis yang sahih, begitu suaminya punya hasrat di atas kuda pun takut dilayani. Saking pentingnya dia melayani suami. Tapi karena suami banyak gawe, minta tolong sama bini. Oh, cek itu. Terjawab sudah. Ya, maka dari itu kalau misalkan terlambat bini masak, jangan marah. Iya. Bini Terlambat dia nyuci, jangan marah. Carikan yang pacak nyuci. asik. Harap didengar para lelaki. Iya. Kalau saya cara pernikahan, saya tanya dulu, sudah belajar belum pernikahan? Kadang maaf om, Pak Kuanya ngomong cara mandi junub, cara apa? Tugas Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba.